Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aizan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah aizan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqil hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'afillah rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, Allah memperjumpakan kita kembali dalam rangka mengaji dan mengkaji kitabullah wa sunnati rasul. Fa insyaallah hari ini kita mengambil judul ini sengaja kami ambil dari sebuah kitab yang terkenal karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dengan judul Fatawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kalau diterjemahkan dalam buku dalam bahasa Indonesia judulnya adalah, ya, Anda bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ya. Begitu. Fatawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pertanyaan dari kawan kita mengenai perlukah kita di dalam sholat sunnah itu kita bertukar tempat, gitu ya? Mereka ada dua pendapat tidak perlu, ada yang menyatakan perlu. Mari kita luruskan, ya. Dalam hadisnya mari kita luruskan, gitu ya. Mereka mengambil hadis di dalam Imam Muslim, ya, pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ada dua pendapat di situ. Ada yang mengambil surat Yasin, tetapi yang dipertanyakan oleh kawan kita bukan diambil dari surat Yasin, tetapi berdasarkan Sarah Sahih Muslim. Sarah Sahih Muslim, ya. Di dalam hadis, nomor hadisnya
Muslim 883. Ya, silahkan baca Imam Muslim nomor hadisnya 883. Betul? Hukumnya Ustaz atau hadis? Hadisnya juga dan artinya. Iya, bisa bacanya pelan-pelan saja ya. Bismillah. An Ibni Juraijin qala akhbarani Umar bin Ati Ibni Abil Huwair anna Nafi'a bin Jubair arsalahu ila Sa'ib bin Susah ya, sudah baca anunya saja ya. Baca ya terjemahannya saja. Nomor hadisnya 883 ya. Nah, 883 hadis Muslim. Padahal iya, enggak apa-apa. Betul, enggak apa-apa. Ya, pelan-pelan ya, sambil ya. Insyaallah pelan-pelan. Padahal silakan artinya saja. Saja. Dari Ibnu Juraij, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Umar bin Atha bin Abi Al-Khwar bahwa Nafi bin Jubair menyuruhnya menemui As-Sa'ib bin Ukhti Namir untuk menanyakan tentang sesuatu yang dilihat oleh Muawiyah. Ketika As-Sa'ib salat, lantas As-Sa'ib menjawab, benar, aku pernah salat Jumat bersamanya, tentunya bersama Muawiyah di Maqsurah. Tepat setelah imam salam, aku berdiri di tempatku lalu aku salat sunnah. Ketika Muawiyah masuk masjid, dia menyuruh seseorang menemuiku untuk mengatakan, jangan kau ulangi apa yang telah kau perbuat tadi. Jika engkau selesai salat Jumat, maka janganlah engkau sambung salat Jumat tadi dengan salat lain sebelum engkau bicara atau keluar, karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut kepada kami, yaitu hendaknya tidak menyambung suatu salat dengan salat lain sehingga kami berbicara atau keluar. Ini sampai sini. Silakan. Dah? Langsung ada hadis kecil lagi. Belum. Nanti itu, ya. Nanti? Iya, nanti ya, sudah. Silakan. Lalu kemudian hadis itu, ya, tolong digarisbawahi, tadi dikatakan ya oleh rekan kita, maka janganlah menyambungnya dengan sholat yang lain sunnah. Sholat Jumat dengan sholat yang lainnya, sholat sunnah, hingga kamu berbicara atau keluar dari masjid terlebih dahulu. Hingga engkau berbicara, ini bab sholat Jumat ya, bab sholat Jumat. Judulnya di dalam bab sholat Jumat, ya. Hingga kamu berbicara atau keluar dari masjid terlebih dahulu, karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita tentang hal itu, agar kita tidak menyambung sebuah sholat dengan sholat yang lainnya hingga engkau berbicara atau keluar dari masjid. Saya tekankan lagi, ya, agar kita tidak menyambung sebuah sholat dengan sholat yang lain hingga engkau berbicara atau keluar dari masjid. Hadis rawahul Muslim, nomor hadisnya 883. Ini sama dikeluarkan oleh Abu Dawud, juz 1, nomor hadisnya 1129. Ya, dari Umar bin Atha radhiyallahu anhu. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mensyarah hadis ini dengan pernyataan, silahkan, fadhal. Iya, Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintah kita untuk melakukan hal tersebut, yakni hendaklah kita tidak menyambung sebuah sholat dengan sholat lain. Dalam kalimat di atas terkandung dalil bahwa sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang lain
sunnah dikerjakan dengan cara pindah tempat dari tempat semula ketika seseorang mengerjakan sholat fardu. Cara pindah tempat yang paling utama untuk mengerjakan sholat sunnah adalah dengan menunaikannya di dalam rumah. Kalaupun memang tidak, maka hendaklah seseorang mengerjakan sholat sunnah di tempat lain di dalam masjid. Tujuannya tidak lain supaya tempat sujud yang dia pergunakan semakin banyak jumlahnya. Di samping itu, agar sholat sunnah benar-benar bisa dibedakan dengan sholat fardu. Inilah maka kawan-kawan kita sebahagian mereka berdasarkan pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maka kawan kita melakukan sholat sunnah berpindah tempat. Perlu sekali lagi, mengapa demikian? Itu pendapat dari Imam An-Nawawi. Pendapat, bukan hadis. Ya, karena dikatakan di sana itu, ya, memerintahkan kepada kita tentang hal itu untuk menyambung sebuah sholat itu dengan sholat lain. Ya, tidak menyambung sebuah sholat satu dengan sholat yang lain hingga engkau berbicara atau keluar dari masjid. Keluar dulu dari masjid. Ini khusus untuk sholat Jumat. Paham ya? Karena di dalam itu sudah dikatakan engkau sholat di masjid. Hadis sebelumnya, kalau dibaca hadis sebelumnya, engkau sholat 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Ada hadis begitu, Sahih Muslim juga sama hadis sebelumnya. Cuman kawan-kawan kita mengambil hadis ini sebagai, kenapa demikian? Ya, itu pendapat ulama. Ya, tetapi perlu diketahui, kita tidak boleh menyandarkan ya pada penjelasan Imam An-Nawawi tanpa didasari kepada dalil. Walaupun kita tidak boleh merendahkan atau mencela beliau, karena keilmuan beliau memang harus kita akui. Kesalihannya harus kita akui. Akan tetapi beliau bukan seorang rasul. Ya, bukan seorang rasul beliau. Beliau adalah seorang ulama. Dan ulama itu bisa yusib, bisa yukhti. Bisa salah, bisa benar. Ya, manusia biasa. Ya, manusia biasa. Nanti saya sebutkan bahwa kawan-kawan kita ya salah menilainya. Mari Anda baca pernyataan Bin Baz ya mengenai salat pindah itu. Pindah tempat untuk menunaikan salat sunnah setelah salat fardu. Ya. Syekh Bin Baz pernah ditanya, apa hikmah pindah tempat bagi orang yang hendak mengerjakan salat sunnah setelah selesai mengerjakan salat fardu? Syekh menjawab, sejauh yang kami ketahui tentang perpindahan tempat ini, tidak terdapat hadis sahih dari Nabi SAW. Yang ada tentang hal tersebut adalah sejumlah hadis dhaif. Sebagian ulama menyebutkan hikmah perpindahan itu menurut pendapat yang mensyariatkannya adalah diperolehnya kesaksian dari tempat yang digunakan sholat tersebut. Hanya Allah yang maha suci yang lebih tahu, dan Dia maha bijak lagi maha mengetahui. Sekali lagi saya ulang tadi ya, itu saya baca bawahnya itu dari mana diambilnya? Diambil dari kitab Ad-Da'wah Al-Fatawa Ibnu Baz juz 2 halaman 122. Di tempat yang lain itu masuk di dalam majalah Ad-Da'wah wal Fatawa edisi 973 dan 1495, halamannya 26. Ya, beliau menyatakan, saya ulang lagi, berkenaan dengan pindah tempat tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada beberapa hadis dhaif, lemah, ya, yang muncul berkenaan dengan hal itu. Jadi yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala
di dalam Syarh Sahih Muslim, beliau mengambil pendapat dari hadis yang dhaif ini. Ya, mengambil dari hadis yang dhaif sebagai hujah beliau. Ya, sebagian ahli ilmu telah menyebutkan bahwa hikmah dari perbuatan itu dengan dasar bahwasanya syar'i adalah syahadatul biqa, saksi berupa tempat, ya, yang dipakai untuk sholat di atasnya. Hadis itu lemah, ya. Mereka beranggapan, para ahli ilmu, ulama beranggap syahadatul biqa, termasuk Imam An-Nawawi. Padahal sudah syak kepada kita, sudah datang kepada kita, kita dilarang, ya, meriwayatkan hadis dhaif. Lebih-lebih apalagi yang maudhu, yang memberitahukan dhaif, ya, saja tidak diperkenankan, apalagi yang palsu. Ya, kalau kita mau memberitakan yang dhaif maupun yang maudhu, harus diberi penjelasan bahwa hadis ini dhaif, hadis ini maudhu, agar orang tidak salah. Gitu ya. Lalu kita dilarang mengamalkan, ya, larangan meriwayatkan hadis dhaif atau lemah ataupun maudhu, palsu, tanpa keterangan bahwa hadis itu dhaif, lemah ataupun maudhu. Ya, itu saja dilarang kita, apalagi mengamalkan hadis yang dhaif. Ada sebuah pendapat lagi, mau dhaif kek, mau maudhu atau palsu kek, yang terpenting itu hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Tanda orang ini gak ngerti apa itu perkataan al-hadis. Al-hadis itu adalah berita, ya, yang dibawa oleh para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat. Hadis ada yang marfu, ada yang mauquf. Nanti itu perjalanannya. Jadi intinya dari kata lughahnya itu berita. Kalau berita itu dibawa oleh orang-orang yang lemah, maka itu sudah pendusta. Ngapain kita dipercaya? Kita tidak boleh mengamalkan itu. Kita hanya mengamalkan yang sahih saja. Gitu ya. Karena syahadatul biqa. Kenapa demikian? Hal itu bisa menjerumuskan kita. Jangan sampai kita ini menganggap bahwa Allah tidak teliti sehingga perlu syahadatul biqa. Kalau kita sudah menganggap bahwa Allah itu tidak teliti, dengan adanya kita menganggap harus berbuat syahadatul biqa, niscaya kita bisa dikatakan keluar dari Islam. Ini ridda apa? I'tiqadiyah. Ya, keluar. Kenapa? Kan supaya apa? Banyak tempat. Jadi Allah itu bisa menilai. Nanti nggak tahu Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam sebuah kesalahan. Ya. Hadis itu, sebelumnya silahkan baca hadisnya 881. Fadhol. Kemudian selanjutnya baca lagi ya, terjemahan saja 881 dan 76 Anda bacakan itu. Fadhol. Hadis ke-881. Bab salat setelah salat Jumat. Ya. Imam Muslim, ya? Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian sholat Jumat, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis itu sama di dalam hadis Tirmizi, juz 2, nomor hadisnya 523. An-Nasai, juz 3, halamannya 113. Ibnu Majah,
juz 1, nomor hadisnya 1132. Tafadhol, seterusnya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika kalian mau salat sunnah setelah salat Jumat, maka salatlah 4 rakaat. Amr menambahkan dalam riwayatnya bahwa Ibnu Idris berkata, Suhail mengatakan, jika engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka salatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat lagi ketika engkau pulang ke rumah. Ya, jelas ya, bahwa sholat itu pindahnya keluar dulu dari masjid kalau masuk. Ini bab ini berkenaan dengan, bukan kemudian lokir. Ya, di rumah. Selanjutnya, ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa saja dari kalian yang salat sunnah setelah salat Jumat, maka hendaklah dia salat 4 rakaat. Dalam riwayat Jarir tidak disebutkan kalimat minkum, artinya di antara kalian. Di antara kalian. Lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis ke-882 dari Abdullah, sesungguhnya jika dia selesai salat Jumat, dia pulang kemudian salat 2 rakaat di rumahnya. Lalu dia berkata, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan itu. Hadis nomor 882. 882 hadis Muslim. Ini sama dengan Imam At-Tirmidzi, juz 2, nomor hadisnya 522. An-Nasai, juz 3, halamannya 113. Abu Dawud, juz 1, nomor hadisnya 1128. Ibnu Majah, juz 1, nomor hadisnya 1130. Dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, supaya apa? Kita tahu ternyata semuanya ini keluarnya bergeraknya itu. Kalau tadi mau berpindah, hendaknya lah kalau mau pindah tempat, pindah untuk mendekati sutroh, karena mendekati sutroh itu ada dalil. Kalau yang sengaja lukir hanya dari hadis yang dhaif, dan itu pendapat Imam Nawawi dan para orang-orang yang lain, ya, yang diikuti. Jadi Imam Nawawi di sini mengikuti itu saja. Tapi pendapat beliau bisa yusif, bisa yuhti. Iya, khusus sholat Jumat. Dan yang lainnya juga begitu. Ya, tidak perlu pindah. Hanya khusus sholat Jumat, hendaknya lah kita berbicara atau keluar dari masjid. Keluar itu ada 2. Keluar dulu baru kemudian masuk ke masjid untuk sholat, atau pulang. Keluarnya itu pulang ke rumah. Cukup di masjid 2 rakaat, pulangnya sampai di rumah 2 rakaat, atau langsung pulang ke rumah sholat 2 rakaat. Loh, hadisnya begitu. Langsung 4 di masjid. Tidak ada di situ. Tadi 4 rakaat setelah. Ya. Nah, itu dimaksud diberi keterangan di situ. Yang 2 di masjid, yang 4 tadi ya. Yang 2 di masjid, 2 di rumah. Tidak disebutkan 4-4-nya di masjid. Kalau begitu boleh nggak? Berdasarkan keterangan itu muhtarul jami namanya, ya. Untuk lebih selamatnya mengikuti sunnah, baiknya sebaiknya kita sholat, kalau mau ambil 4 dulu ya, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Cukup apa? 2 rakaat setelah pindah itu tadi, atau berbicara, ya, dengan kata alhamdulillah, bagaimana kabarmu? Sehat ya? Alhamdulillah. Berdiri sudah salah. 2 rakaat. Ya? Atau 4 tadi boleh. 2. Jangan langsung 4. 2 boleh, 4 boleh ya? Iya. Syaratnya berbicara dulu. Atau keluar dulu. Gitu ya? Tidak boleh dinafikan. Jadi keluar halaman masjid, masuk lagi itu Pak? Iya. Keluar, masuk lagi? Iya. Ya? Hanya itu saja, sampai di pintu saja keluar masuk sudah. Ya? Orang bilangnya balik kucing, tidak apa-apa.
Tetangga nih, Pak. Ya. Kantor kan, keluar dulu, Mas. Jangan sampai kita ini terus kemudian ada yang bertanya kepada kita, ya, pinter mana Anda dengan Imam Nawawi? Ya, bagaimana? Saya sebutkan kembali lagi. Mohon maaf, kita tidak boleh menyalahkan kawan-kawan kita yang melakukan bid'ah-bid'ah itu. Mereka menganggap bid'ah hasanah karena perkataan Imam Nawawi ada loh ya. Ya, di dalam Syarh Sahih Muslim juz 6 halamannya 154. Ya. Beliau menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi menyatakan sabda Nabi, ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalatun hadza amun. Perkataan dari semua bid'ah adalah sesat, ini adalah hadza amun. Ini perkataan kata-kata yang umum. Ya. Mahsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Ya. Yang dibatasi jangkauannya, maksudnya semua bid'ah itu sesat adalah sebagian besar bid'ah itu sesat, bukan seluruhnya. Menurut beliau begitu. Sehingga beliau menyatakan bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah